Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peradaban awal di dunia. Pada video kali ini kita berfokus pada peradaban Mesopotamia. Untuk materi mengenai peradaban Mesopotamia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk materi pelajaran sejarah peminatan. Langsung saja kita bahas materi mengenai peradaban Mesopotamia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Peradaban Mesopotamia itu berasal dari dua kata, yakni dari kata mesos dan kata potamos. Mesos itu berarti tengah, potamos berarti sungai. Berarti peradaban Mesopotamia merupakan peradaban di antara dua sungai atau di tengah-tengah sungai. Sungai yang dimaksud di sini adalah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Untuk peradaban Mesopotamia untuk saat ini berada di kawasan negara Irak. Peradaban Mesopotamia ini sering disebut sebagai The Fertile Crescent Mound atau daerah subur bulan sabit karena bentuknya seperti bulan sabit. Ini daerahnya sangat subur dikarenakan diapit dua sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Peradaban Mesopotamia itu menyembah banyak dewa atau politeisme. Salah satu dewa tertinggi adalah Dewa Marduk. Adapun bangsa-bangsa yang pernah menguasai Mesopotamia antara lain bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Sumeria lagi, bangsa Amolia, bangsa Assyria, bangsa Kaldea, bangsa Persia, dan bangsa Yunani. Bangsa-bangsa ini sudah menghasilkan peradaban yang sangat maju. Misalnya saja bangsa Sumeria yang berada di Ur ini sudah mengenal tulisan atau huruf, yakni huruf paku. Sudah mengenal sistem penanggalan berdasarkan bulan dan matahari. Dan juga sudah mengenal sistem hitungan yang didasarkan pada jumlah 6. Bangsa Akkadia ini nanti mendirikan kerajaan Babilonia lama. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Hammurabi yang mana membuat undang-undang tertulis pertama di dunia, yakni Kodeks Hammurabi. Kemudian ada bangsa Assyria. Pada masa bangsa Assyria ini sudah mengenal sistem astronomi, mengenal ilmu astrologi, mengenal sistem perhitungan tahun. Bangsa Assyria ini berpusat di Nineveh. Ini merupakan bangsa Assyria. Kemudian ada bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea ini nanti mendirikan kerajaan Babilonia baru. Pada masa pemerintahan Raja Nabukadnezar membuat taman bergantung yang sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian ada bangsa Persia. Bangsa Persia ini di bawah pemerintahan Cyrus berhasil mengalahkan bangsa Babilonia. Pada masa pemerintahan Darius Agung, bangsa Persia ini mencapai puncak kejayaan, antara lain melakukan ekspansi ke Yunani meskipun gagal, kemudian membagi wilayahnya dalam beberapa bagian, membangun jalan dari Susa sampai Sardes, dan menyederhanakan huruf paku. Kemudian bangsa Persia ditaklukkan oleh bangsa Yunani. Ini merupakan bangsa-bangsa yang pernah menguasai lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Adapun hasil kebudayaan Mesopotamia antara lain mengenal huruf tertua di dunia, huruf pertama yakni huruf paku atau cuneiform, kemudian membuat hukum tertulis pertama di dunia yakni Kodeks Hammurabi pada masa Babilonia lama. Kemudian memperkenalkan sistem kalender 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, dan 1 tahun 354 hari. Juga memperkenalkan roda, penggunaan roda dilakukan pada masa bangsa Sumeria. Kemudian mengenal bangunan model zigurat, yakni bangunan bertingkat-tingkat yang berundak-undak. Dan juga membangun perpustakaan tertua di dunia, yakni perpustakaan Ashurbanipal. Ini merupakan peninggalan dari peradaban Mesopotamia, antara lain yang pertama ini adalah Kodeks Hammurabi, hukum tertulis ditulis di batu. Kemudian yang kedua ini adalah taman bergantung, merupakan salah satu keajaiban dunia. Yang ketiga ini adalah patung Dewa Marduk yang merupakan dewa tertinggi pada masa peradaban Mesopotamia. Dan yang terakhir ini adalah huruf paku atau cuneiform.
Adapun pengaruh peradaban Mesopotamia bagi kebudayaan Indonesia antara lain mengenal angka sial, yakni angka 13, kemudian percaya pada singa dan serigala jadi-jadian, juga penggunaan roda, berkembangnya ilmu pengetahuan terutama matematika, dan Islam yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Persia. Salah satu teori masuknya agama Islam di Indonesia adalah teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam yang berada di Indonesia itu disebarkan oleh para pedagang Persia. Salah satunya didasarkan adanya kesamaan peringatan 10 Asyura atau tradisi Tabui. Itu tadi merupakan peradaban Mesopotamia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.